Beberapa waktu yang lalu saya sudah mendapatkan surat tugas mandat jadi pra untuk mencalon kembali wali kota Palangkaraya. Dari pusat? Dari pusat, langsung dari Ketua Umum Pak Erlangga. Wajah-wajah pemukiman di bawah jembatan, di Pelambuan bawah segala macam itu seperti apa? Kita kalau ingin menertibkan mengatakan di situ jalur hijau, perdanya mana, aturannya mana? Fairit Navarin, Wali Kota Palangkaraya periode 2018-2023. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi. Terima kasih. Kami yang terima kasih Bang sudah meluangkan waktu di sela kesibukan bisa berhadir di Ruang Redaksi Kalteng Pos di kondisi kawan-kawan sedang sambil bekerja malam hari ini untuk persiapan besok Bang. Ya, mulai ramai nih Bang. Gaungnya mulai ada nih pilkada kota ini. Kami pun sudah mulai memunculkan kandidat-kandidat, nama-nama ini. Tapi itu kita bahas nanti Bang. Ya, kita bahas nanti ramainya seperti apa, lagunya seperti apa, gitu kan. Pokoknya bebas lah hari ini. Silakan ditanyakan. Oh kita ulik gitu ya. Tapi mungkin pertama ini Bang, banyak yang kangen, banyak yang rindu dengan Bang Fairit nih. Aktivitas habis kemarin amanahnya untuk periode pertama selesai, apa Bang? Ya sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa, sama saja. Yang pertama ya kembali menjadi masyarakat, kembali menjadi masyarakat bersama-sama keluarga, dan kebetulan ya karena saya salah ketua partai juga, dan pas momen berakhir itu mendekati pemilu legislatif dan pilpres, ya lebih banyak juga berkegiatan di internal partai. Tetapi sebenarnya sama saja sifatnya sosial tetap dilakukan. Tetapi kalau dulu mungkin segi pemerintahan, sekarang lebih segi mungkin secara individu ataupun partai lah seperti itu. Jadi hobi masih. Oh, itu masih lebih intens lagi kan, lebih longgar kan? Enggak juga sebenarnya. Jadi sama saja sebenarnya. Sama, tetapi yang paling penting adalah bahwa sekarang lebih bisa memberikan waktu untuk keluarga, itu yang paling penting sih. Ya, lebih banyak itu lebih untuk keluarga, tidak hanya istri dan juga orang tua lah seperti itu, dan saudara-saudara sekalian. Oh, jadi lebih alhamdulillah kembali menjadi masyarakat biasa lah seperti itu. Dan menjadi anak muda. Ya, muda yang dicintai banyak orang gitu. Mudah-mudahan insyaallah. Nah, soal anak muda nih Bang. Soal anak muda, kalau kita lihat Palangkaraya ini kan anak mudanya begitu luar biasa berkembang seperti itu, tapi ada celutukan nih Bang. Celutukan Palangkaraya ini tempat healingnya masih kurang katanya. Padahal satu kondisi di mana kafe menjamur di mana-mana gitu kan. Abang melihat kondisi anak muda di Palangkaraya secara umum seperti apa Bang saat ini? Oke, terima kasih. Yang pertama perlu kita ketahui dulu, Kota Palangkaraya ini kan adalah ibu kota, yang mana juga segi pendidikan banyak di Kota Palangkaraya. Jadi menurut saya termasuk pertumbuhan penduduk di Kota Palangkaraya ini kan cukup pesat pasca COVID lah. Jadi semakin cepat, dan banyak anak muda sebenarnya yang hijrah. Nah, hijrah itu maksudnya dari kabupaten ke Kota Palangkaraya. Ya, itu cukup banyak, baik yang mencari pekerjaan ataupun untuk mengenyam pendidikan, ataupun seperti menjadi mahasiswa. Nah, jadi kalau berbicara secara healing ataupun tempat, ya kalau bahasa gaulnya itu karena anak muda hangout lah ya seperti itu. Nah, tempat hangout seperti itu kita tergantung. Ya, jadi tergantung, kadang yang mendengar, kita bisa mendengarkan siapa yang menyampaikan, mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga sebenarnya kan bisa juga bukan berarti dari Palangkaraya, bisa juga dari tempat-tempat dari kabupaten lainnya, seperti itu yang menyampaikan. Nah, tetapi sebenarnya kalau menurut saya, kalau untuk healing enggak juga. Kalau kita sudah mulai banyak perkembangan, contoh saya ambil, walaupun memang sekarang sedang proses. Contoh mall, salah satu mall akan dibangun di Kota Palangkaraya. Pada saat itu butuh memang perjuangan, karena agak susah menarik investor pasca COVID. Nah, itu agak susah. Jadi tapi itu terus berproses. Dan saya sempat komunikasi, saya mempush terus. Ya, ini bisa ditanyakan langsung dengan maksudnya adalah mungkin yang pemilik mallnya, bisa ditanyakan bahwa saya sering sekali nge-push beliau, dan juga bahkan mengasih semangat, dan
apa kendala-kendala saya bantu, saya bilang. Maksud saya grup Duta Mall ya Bang? Ya, grup Duta Mall. Termasuk namanya beliau kan Pak Diki. Nah, itu bisa ditanyakan, saya sering nge-push, saya bantu supaya bagaimana caranya ada mall di Kota Palangkaraya. Dan itu terus berjalan. Rumah sakit juga bertambah. Sekolah-sekolah kita juga bertambah. Jadi kembali dalam konteksnya. Kembali dalam konteksnya, Kota Palangkaraya memang notabene kota yang sedang berkembang. Kita sedang on the track lah seperti itu, menuju ke sana. Kalau digambarkan dengan kota, apalagi misalkan tidak usah jauh-jauh lah, kita di Kalimantan, ibu kota tetangga, mereka memang sudah duluan kan, duluan lebih maju. Nah, tetapi saya rasa kita bukan ketertinggalan, tetapi sudah on the track mengarah ke situ lah, seperti itu. Artinya berkembangnya ini kan semakin kompetitif jadinya bagi anak muda gitu kan. Nah, ini salah satu kekhawatiran anak muda ini Bang, kalau kita boleh share, itu adalah soal lapangan kerja. Di mana anak muda ini banyak yang memiliki kekhawatiran, baik yang hanya setelah SMA, SMK seperti itu, atau yang sampai lulus di S1 seperti itu, masih banyak yang kekhawatiran untuk masa depannya, bagaimana bekerja. Namun di satu sisi memang kalau kita melihat lapangan kerja sebenarnya terbuka lebar. Cuman apakah karena ini anak muda kita ini pengennya instan, kerjaannya mudah, gajinya ganal gitu. Itu gimana kalau bisa jadi sebenarnya lapangan kerja, saya sepakat dengan Mas Rohad, itu lapangan kerja itu cukup banyak ya, lapangan kerja itu cukup banyak, tinggal kitanya saja ya berbuat mau atau tidak. Nah, contoh ya, yang pertama itu, yang kemudian yang kedua ya kalau dikatakan apakah mau instan atau tidak, kita kalau di Kota Palangkaraya memang adalah kota jasa ya, gitu. Jadi sedikit-sedikit kadang-kadang menunggu, kalau tidak tenaga, kalau sekarang P3K gitu, dulu kan ganti kontrak. Ya sekarang kebanyakan kalau enggak kontrak ataupun honor ataupun PNS. Betul. Ya kan? Nah, itu kebanyakan seperti itu. Nah, di era pasca Covid ini gitu loh, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Satu, pada saat presiden kita Pak Jokowi juga merubah undang-undang, nah khususnya dalam investasi ya, ambil contoh mungkin seperti Omnibus Law, ataupun sekarang ada namanya perizinan OSS. Ya, itu adalah sebenarnya untuk mempermudah. Sekarang lapangan kerja menurut saya, karena semua sudah berbentuk dari sudah sistem yang bekerja. Nah, kita ambil contoh misalkan lapangan kerja sekarang juga banyak kok ya, yang misalkan yang jual online, jual beli online. Nah, itu kan juga lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu. Tapi memang butuh kreativitas yang lebih tinggi. Nah, memang ya saya rasa memang tidak mudah, tidak ada semua itu yang instan. Tidak ada semua yang instan. Terkhusus kalau Kota Palangkaraya ini kan mohon maaf, maksudnya ada gula pasti ada semut. Orang pasti akan berdatangan. Itu bisa dibuktikan dengan data pertumbuhan penduduk di Kota Palangkaraya cukup besar. Jadi banyak orang pasca Covid itu mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan di Kota Palangkaraya. Jadi kalau kita berbicara, kita bisa kalau memang door to door ataupun datanya benar-benar realistis gitu loh. Itu belum tentu gitu loh, belum tentu sebenarnya masyarakat Kota Palangkaraya. Tetapi sekali lagi yang namanya pada saat itu ya, pada saat saya menjabat wali kota, saya mengatakan kepada seluruh jajaran ya, tidak ada siapapun orang yang di Kota Palangkaraya, karena angkanya juga adalah pengangguran itu juga masuk di angka Kota Palangkaraya, yaitu menjadi PR kita. Termasuk mempush lagi kembali tentang kita kan memiliki BLK yang ada di Dinas Naker. Nah, itu yang sering kami push pada saat itu, untuk bagaimana memberikan penyuluhan, pelatihan, termasuk program-program kerja, termasuk sampai ke permodalan. Jadi memang harus banyak kerjasama. Nah, sebenarnya BLK kita cukup sudah beberapa kali juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di kabupaten. Nah, sudah melaksanakan itu juga. Itu salah satu. Memang kita tidak bisa, tadi yang saya sampaikan instan, memang harus dari hulu sampai hilir itu terkerjakan seperti itu. Jadi kekhawatiran yang di awal dulu pada saat awal pandemi, kemudian di mana ekonomi itu betul-betul runtuh seperti itu terlihat di akhir masa kepemimpinan Bang Fairid saat itu, kelihatan ya, ternyata itu bisa dijawab dengan baik gitu ya. Masa-masa pertumbuhan itu dan bisa berjalan sampai sekarang gitu. Termasuk pembangunan infrastruktur kita tetap berjalan gitu loh. Ya memang pada saat itu saya rasa cukup sulit
karena memang di seluruh dunia belum pernah mengalami kejadian tersebut, ya kan? Kita dihadapi seperti itu. Nah, untuk membangkitkan itu cukup luar biasa. Iya, tapi kalau soal infrastruktur ini, Bang, ini bukan ini, kita fair aja gitu ya. Kondisi di lapangan adalah kondisi yang dirasakan masyarakat. Infrastruktur begitu terasa di Palangkaraya. Jalan-jalan ke gang-gang yang dulu tidak pernah terasa, jalan-jalan kecil sekarang hampir merata di banyak tempat. Sedikit flashback, itu memang menjadi sebuah keseriusan dari Bang Fairid dulu ya untuk. Ya, karena termasuk salah satu program prioritas. Nah, yang terperdakan, disahkan melalui perda melalui RPJMD. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya RPJMD untuk infrastruktur itu di tahun pertama dan kedua. Ya, tahun pertama kan pada saat itu saya karhutla dan tahun kedua sudah langsung Covid. Ya, betul. Di situ saya berpikir berserta seluruh jajaran, ini kalau kita terus berjalan tidak akan selesai RPJMD tersebut, termasuk infrastruktur. Kalau kita berjalan seperti biasa, apa yang dikatakan Pak Presiden harus extraordinary. Ya begitulah saya juga menyampaikan kepada jajaran pada saat itu. Apabila kita masih berjalan seperti biasa mengikuti arah-arah apa yang kita lakukan, tidak akan terlaksana. Jadi mesti kita harus keluar. Nah, kita harus keluar mencari alternatif tidak hanya mengandalkan APBD. Karena kalau dihitung APBD tidak akan cukup. Dan itu salah satu keputusan yang cukup luar biasa. Nah, cukup luar biasa. Pada saat itu kita untuk infrastruktur sebenarnya kebanyakan saya yang cukup pada saat gencar-gencar itu bukan melalui APBD. Nah, pihak ketiga yaitu melakukan pinjaman terhadap SME. Dan pada saat itu juga ragu, kita ingin pinjam, jajaran juga sempat ragu apakah sanggup membayar dan nanti tidak maksudnya adalah meninggalkan utang. Oh tidak, saya bilang hitung benar-benar. Saya sudah memiliki perhitungan, sudah memiliki pemikiran, dan itu alhamdulillah ya itu bisa terbayarkan, selesai, clear dan saya tidak ada menyisakan utang. Oke. Nah, sampai dengan wali kota nanti itu yang terbaru nanti tidak akan ditinggalkan utang. Oh, Masya Allah. Itu yang sempat jadi bahan diskusi di luar Bang Fairid, bahwa apakah sisa utang pada saat infrastrukturnya begitu gencar seperti itu, hitungannya seperti apa, dan clear-kah setelah clear. Nah, jadi saya tidak penegasannya gitu. Nah, ini penegasannya. Makanya saya bilang dan tidak mudah. Pada saat itu semua ragu. Nah, semua ragu. Saya katakan bahwa kalau kita berjalan seperti biasa tidak akan tercapai. Ya, akhirnya dijawab dengan pada saat kita sudah menyelesaikan, terjawab. Nah, saya kembalikan. Nah, selesai kan? Maksudnya bisa kan kita melakukan. Hanya menurut saya adalah kita bekerja harus di luar sedikit kebiasaan. Nah, yang mana kadang-kadang memang ya saya akui, kadang-kadang kalau kita apalagi di birokrasi itu bekerja itu seperti biasanya lah. Nah, kadang-kadang banyak jawaban biasanya Pak. Nah, itu adalah jawaban yang pada saat itu sering saya tidak terima karena biasanya gitu loh. Tidak terukur. Biasanya berarti kita bergerak seperti tahun-tahun kemarin seperti tidak ada perubahan gitu ya. Jadi dari situlah akhirnya tercapai semua, alhamdulillah. Yang mana kalau saya hitung pada saat itu RPJMD saya visi misi itu kan terperdakan, disahkan di RPJMD tahun 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita melihat situasi 3 tahun ya kan, 3 tahun, tahun pertama saya karhutlah, tahun kedua 2 dan 3 Covid, ya kan. Kalau kita hitung itu tidak bisa terlaksana, mundur 3 tahun kan, artinya saya malah berarti minus 3 tahun, tidak terlaksana. Dan sekarang selesai, sebenarnya di tahun keempat pun sudah selesai RPJMD 5 tahun tersebut, alhamdulillah ternyata bisa. Ya saya rasa karena kita bekerja ya karena tekad lah, seperti itu tekad dan memang ingin berbuat ikhlas untuk berbuat masyarakat, saya rasa semua bisa Pak. Jadi kesedotnya anggaran pada saat Covid itu juga ternyata bukan menjadi kendala yang terlalu berat sekali gitu ya. Artinya bisa disiasati dengan perhitungan yang baik ini gitu. Dan juga kita harus memang. Makasih Muto. Ini wartawan kota. Iya sering ketemu. Ya, dan kalau dihitung memang anggaran pada saat itu kan pada saat Covid itu APBD khususnya dana transfer pusat itu sudah ada mata anggarannya. Betul. Jadi tidak bisa diapa-apain. Saya teh aja. Oke. Oh, jadi memang
Makanya kalau soal ingat infrastruktur nih Pak Wali, saya ingat jalan rumah saya, penanaman pohon pisang di Manjuhan. Wah, ramai kan sebelum ini. Itu baru dilantik saya, sekitar 2-3 bulan ada. Pokoknya yang ramai pada saat Pak Bang Fairid dilantik itu, yang pertama tuh salah satunya soal kedisiplinan membuang sampah. Karena ada beberapa masyarakat yang diangkut, dia ini di Serpong itu sempat ramai gitu. Kemudian jalan, tapi qadarullah dengan izin Allah berjalannya banyak hal yang bisa dijawab dengan baik seperti itu. Jadi seperti apa? Lagunya, apapun lagunya maju ini. Saya ya Bismillah lah, Bismillah. Apapun ya. Memang yang paling utama adalah didukung, maksudnya bukan memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, didukung keluarga. Nah, tadi kalau dibicara apapun lagunya Bismillah. Bismillah. Artinya insya Allah siap gitu ya. Siap, insya Allah siap. Ada muncul pertanyaan menggelitik nih Bang Fairid. Apakah Golkar mendukung Bang Fairid untuk maju? Jadi gini, ada ini celetukan saja, walaupun ini gitu kan, tapi bisa dijawab lah. Di zaman ketua DPD sebelumnya, beliau kan juga serius. Tiba-tiba masuk Bang Fairid, akhirnya ada dinamika di internal partai yang akhirnya beliau tidak bisa, sampai akhirnya maju secara independen. Bagaimana sekarang? Apakah harmonis saja atau seperti apa? Tapi memang saya dengar kalau di pusat menyebutkan begitu bangga kita punya kader muda ini di salah satu pilkada seperti itu. Itu gimana Bang? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah mendapatkan surat tugas mandat jadi untuk mencalon kembali wali kota Palangkaraya. Dari pusat? Dari pusat, langsung dari Ketua Umum Pak Erlangga. Nah, jadi kembali tergantung mungkin penilaian, tergantung penilaian juga. Kita juga berbuat ya harus membuktikan. Kita berbicara juga harus membuktikan. Nah pada saat itu kalau cerita dulu kita berbicara pada saat itu adalah survei. Betul. Ya berbicara dan saat ini juga saya juga harus membuktikan saya tidak hanya mengada-ngada bagaimana untuk pileg dari 2019 hingga pileg 2024 ini. Nah terus bagaimana dengan survei saya? Tentu saya juga harus memperhatikan itu. Nah insya Allah apabila saya rasa kalau kita memang sesuai dengan aturan, komunikasi terus berjalan dan masih berjuang dan dibuktikan dengan data survei, ya saya rasa sih insya Allah tidak akan. Dan kami tetap harmonis di Partai Golkar Kota Palangkaraya, tidak ada permasalahan. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa saya sudah mendapatkan surat mandat tugas untuk mencalon kembali menjadi wali kota Palangkaraya. Kalau tadi dikatakan salah satu kader muda, saya bertarung di pilkada itu tahun 2018. Yang mana pada saat itu masih sedikit calon-calon muda. Yang banyak itu kan di pilkada di 2020 atau 2021 kita pilkada. Setelahnya. Jadi pada saat itu cukup sulit. Tapi berhasil melewatinya. Nah ini sebenarnya maksud saya juga adalah ya untuk mencontohkan kepada pemuda. Ya generasi muda kita. Kalau saya ini berarti masuk milenial ya. Karena kalau sekarang juga Gen Z. Nah, mencontohkan bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir dalam arti kalau dulu lebih susah saya perjuang. Kalau yang namanya diremehkan, kalau namanya maksudnya ya tadi diremehkan bahwa tidak tahu apa-apa, anak muda apa bisa. Itu pasti sudah. Itu jadikan semangat menurut saya, menjadikan semangat kita untuk membuktikan. Nah, sekarang saya sudah menuntaskan itu. Nah ini kan maksud saya juga ada memberi ya walaupun misalkan ada plus minusnya tapi sedikit memberikan semangat untuk generasi muda ternyata bisa atau tidak generasi muda memimpin saya kembalikan penilaian untuk masyarakat ya kembalikan kepada masyarakat tetapi apabila dia respon positif ini kan juga angin positif untuk generasi muda yang ingin berkancah di dunia politik artinya kan sudah terdukung lah seperti sudah terjawab lah seperti itu. Di Golkar sendiri untuk Palangkaraya anak-anak muda banyak yang ikut turun ya melihat semangat dari ketua DPD-nya ini. Karena saya rasa karena saya dari generasi muda pasti lumayan lah seperti itu lumayan banyak dan karena saya berangkat juga dari komunitas ya dari komunitas dari organisasi kepemudaan komunitas anak muda berangkat dari situ jadi kenal lah sedikit banyak kenal dan juga apalagi saya juga punya hobi yang juga memang dimiliki anak muda seperti itu kan jadi
untuk kehidupan anak-anak muda itu saya rasa sudah keseharian saya lah seperti itu. Komunikasi dengan kawan-kawan komunitas seperti apa Bang? Menurut saya bagus-bagus saja. Jadi begini, pada saat berbeda memang saatnya. Sambil Bang ya. Oh iya. Pada saat saya belum menjabat itu kan belum ada tanggung jawab. Ya. Belum ada tanggung jawab. Nah, sudah menjabat wali kota kan ada tanggung jawab yang besar gitu. Ya. Nah itu tentu otomatis waktu untuk berkunjung, waktu untuk bukan berkunjung sih, pasti akan terbatas. Nah tetapi kan sebenarnya ada tangan-tangan melalui dinas-dinas. Banyak sekali saya memiliki kepada saat itu menganggarkan dana-dana hibah untuk komunitas, baik misalkan di Purpora, itu kan salah satunya untuk menjalin. Jadi komitmen dulu di awal yang akan mensupport kawan-kawan komunitas itu ya sudah berjalan saja. Pada saat itu ada komunitas yang komunitas rupalah Palangkaraya kan mereka juga salah satu orang yang saya ikut libatkan untuk mengerjakan di Snaker seperti itu. Banyak seperti itu. Oh, Masya Allah. Apa nih Bang Pairit yang masih istilahnya dari di periode selanjutnya nih yang masih kayak belum kesampaian atau yang pengen masih digenjot saya rasa banyak sekali masih banyak dan sebenarnya apa yang saya lakukan itu juga kalau sebenarnya secara garis besar itu hanya sedikit tetapi memberikan impact yang luar biasa dan itu saya pelajari ternyata memang kuncinya adalah reformasi birokrasi, memiliki pemerintahan yang benar-benar smart. Dengan sedikit saja, maksudnya silahkan saya tidak ingin mengklaim tidak ingin mengklaim bagus atau tidak bagaimana. Itu sebenarnya hanya sedikit perubahan di reformasi birokrasi. Akhirnya bisa menjabarkan semua itu. SDM kita mampu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang saya lakukan tuh hanya sedikit, tapi memberikan impact dampak yang luar biasa gitu loh. Nah, ternyata kadang kita memang melupakan itu. Memang pada saat kampanye bukan isu yang bukan isu yang menarik untuk didengarkan masyarakat kan? Tapi kuncinya sebenarnya di situ. Jadi anggaplah kita komputernya di sini memiliki server, ya kan? Bagaimana kita akan memiliki keluar program-program yang bagus kalau servernya sudah tua ataupun sudah termakan virus dan lain-lain. Nah, kalau sudah server itu adalah core-nya adalah reformasi birokrasi ataupun pemerintahannya. Nah kalau pemerintahan up to date memiliki misalkan Pentium berapa yang memang benar tidak ada permasalahan yang smart, yakin saja pasti programnya keluar juga akan yang bagus dan efektif, efisien, maksimal. Masya Allah. Itu akan mengena semuanya dan saya rasa saya hanya melakukan perapian sedikit, ternyata luar biasa. Jadi kalau saya katakan, kalau ditanyakan apa yang belum, semua banyak masih yang belum. Jadi kalau namanya prinsip pembangunan menurut saya adalah tidak ada yang tuntaskan, tidak ada yang namanya selesaikan. Itu mustahil karena setiap daerah terus berkembang. Namanya sistem prinsip pembangunan kan bertahap dan berkelanjutan. Pasti akan terus berkembang. Jadi kalau sebelumnya infrastruktur menjadi prioritas, kalau misalnya dengan izin Allah diamanahkan lagi, apakah infrastruktur ini masih menjadi salah satu? Jadi sekali lagi, infrastruktur yang tadi disampaikan itu hanyalah bagian impact dari perapian reformasi birokrasi yang saya sampaikan tadi. Itu impactnya. Anggaran kita efektif, efisien, terpakai seperti apa, jadi efektif. Banyak anggaran yang sia-sia, yang tidak diperlukan itu akhirnya terpangkas. Akhirnya bisa dikembalikan untuk infrastruktur, salah satunya membayar untuk SMI untuk pinjaman itu. Nah, itu salah satu impactnya sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan apakah infrastruktur terus akan bergenjot, ya kita pasti akan terus berjalan. Tetapi yakin saja, kalau saya katakan saya akan terus merapikan reformasi birokrasi, yakin saja infrastruktur tersebut tetap akan terlaksana pastinya. Kalau tadi servernya smart, programnya juga pasti smart. Seperti itulah. Akhirnya bisa mewujudkan smart city gitu. Ya, jadi kalau kota, jadi begini, kadang-kadang kan ada yang mengatakan smart city itu langsung berhubungan dengan CCTV. Sebenarnya bukan. Ya kan, smart itu adalah bagaimana efektif, efisien masyarakat mudah mendapatkan segala sesuatunya. Bukan sebatas teknologi kan istilahnya. Ya benar. Tapi kalau jujur-jujuran, maksudnya yang masih ada yang saya pribadi lah, seperti secara pribadi yang ingin sekali yang saya sampaikan adalah memiliki di satu kecamatan itu adalah lengkap
pelayanan publiknya, kesehatannya, di situ juga pendidikannya juga ada unggulan di situ. Jadi pelayanan di situ jadi satu tempat. Semacam MPP gitu ya? Ya, semacam MPP tapi di setiap kecamatan. Oke. Nah, itu adalah salah satu keinginan. Dan saat ini memang sudah saya ada contoh, salah satu contoh di Puskesmas Pandut. Itu kan sekarang sudah bagus. Nah, itu adalah berkembang. Memang keinginan saya seperti itu. Dan saya juga membuat satu sekolah yang bertaraf internasional di perumahan subsidi pemerintah. Di Kecipir itu saya bangun satu sekolah yang maksudnya adalah seperti itu. Ya itu salah satu wujud lah yang ingin saya sampaikan tadi. Oke. Terus ada juga menjadi tantangan nih Bang di daerah tepi-tepi. Wajah-wajah pemukiman di bawah jembatan, di pelabuhan bawah segala macam itu. Itu seperti apa? Akankah menjadi polemik kemudian mau diubahkah atau seperti apa? Karena kan kalau kita mau jujur itu jalur hijau gitu kan. Dengan ada gaung waterfront city dan lain sebagainya. Gimana itu, Pak? Jadi sebenarnya begini. Saya kan sering berkunjung. Yang mengatakan jalur hijau itu juga sebenarnya siapa? Oke, itu dulu pertama. Ya. Palangkaraya tidak memiliki perda RT RWK dan RDTR itu cukup lama. Ya, itu belum adalah clear ya. Nah, saat ini sudah RT RWK sudah, pada saat saya sudah, dan RDTR tinggal mensahkan saja. Baru di situ baru dikatakan jelas karena ada aturannya tentang undang-undang tata ruangnya tidak boleh. Oke. Jadi kalau dulu dikatakan kita kalau ingin menertibkan mengatakan di situ jalur hijau, perdanya mana, aturannya mana. Nah, pada saat itu ya memang akhirnya saya merapikan itu dulu, menegaskan itu dulu. Menegaskan perda tata ruang. Iya, tata ruang kita dulu. Bagaimana kita mengatur acuannya dari mana? Ya, acuannya dari mana? Nah, itu sudah saya tutaskan RT RWK kita sudah terbaru. Kota Palangkaraya sudah puluhan tahun tidak memiliki. RDTR sudah. Nah, sebenarnya lokasi juga sudah berjalan, ya. Dan di situ misalkan contoh kalau Pelambuyan tuh banyak sudah yang memiliki sertifikat tanah. Ya, sudah banyak. Nah, pada saat itu sering saya bertemu. Salah satunya juga di Danau Persiang yang dilakukan pada saat itu dengan camat, dengan lurah. Itu atas kesepakatan warga. Mereka memiliki tanah di sana. Nah, tinggal bertahap tadi kan pembangunan, namun saya bertahap dan berkelanjutan. Tapi sudah on progress. Sudah saya bangunkan jalan, badan jalan di sana. Suatu saat nanti tinggal, ya saya bilang karena memang masuknya inisiatif itu di akhir-akhir tahun, ya masih sampai ke badan jalan dan sampai proses legalitas tanah. Itu salah satunya. Diiringi dengan perda. Nah, jadi kalau saya berbicara, kalau nanti kita berbicara, kalau menurut saya nanti relokasi bagaimana kita tidak memiliki aturannya. Berarti sekarang tata ruangnya jelas. Sudah jelas. Jadi berarti di situ area penggunaan lain juga APL berarti. Ya, tetapi ya sekali lagi tadi perda pun tidak bisa karena di situ kita berhadapan dengan kehidupan sosial masyarakat. Tidak bisa dong kita langsung main pindah dan lain. Nah ini, tapi sebenarnya sudah on the track, progress. Bisa ditanyakan kepada masyarakat Pelambuyan. Contoh saja Pelambuyan, mereka banyak memiliki surat tanah kok. Sudah ada legalitas tanah yang pada saat itu memang kami gencarkan. Salah satunya ada salah satunya di Danau Persiang, ada di di Murjani itu lupa saya namanya. Itu sudah semua mereka. Rata-rata punya, tinggal memang nanti progres ke rumahnya yang sebenarnya sudah berjalan di program-program Prusda. Oke, berarti secara tata aturan ini sudah dibangun, sudah dilaksanakan secara bertahap, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan tentunya gitu. Ya, karena pada saat itu ya kalau kita tidak ada aturan ya sampai kapanpun dan seperti itu. Tapi memang ada kondisi-kondisi di mana misalnya seperti kayak Jalan Anoy, banjir terus gitu dan lain sebagainya. Banyak PR juga ya Pak ya di daerah. Yang mana disebabkan ya sebenarnya kalau saya itu kan banjir begini, banjir. Belum lagi longsor itu. Itu kan memang hujan gitu. Memang jalur hijau ya. Nah, kalau dikatakan memang kan begini, Kota Palangkaraya kan diapit 2 sungai. Sungai Rungan, Sungai Kahayan, di ujung Sungai Sebangau 3 gitu. Ya, memang titik pertemuan di Kota Palangkaraya. Nah, itu kan berarti begini loh. Palangkaraya ini banyak kiriman. Nah, tetapi begitu itulah maksudnya fungsi koordinasi tadi dengan tetangga-tetangga.
Ya mestinya harus duduk bareng kita seperti apa menyelesaikan ini. Kota Palangkaraya menyelesaikan punya Kota Palangkaraya sendiri tidak akan selesai karena misalkan mengirim anggaplah Sungai Rungan, mengirimnya dari atas, maksudnya Kabupaten Gunung Mas, tidak akan selesai. Gunung Mas, misalkan ambil contoh saja, Gunung Mas memperbaiki Gunung Mas, Kota Palangkaraya tidak akan selesai. Jadi saya rasa disitulah mungkin bentuknya sektor koordinasi yang harus dilakukan. Tanpa itu saya rasa itu jangka panjang. Oke. Kalau soal wisata, Bang Ferit, soal wisata kan bertumbuh nih, Songdanum lah apa dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang misalnya kayak apa Sabangau, kemudian ada wisata apa air hitam danau apa di Kirai segala macam. Tapi sebagian masyarakat melihat stagnan gitu loh, tidak terlalu ada program. Itu ada plan nggak, ada rencana nggak untuk? Ada, termasuk Pak dari provinsi juga kan. Kalau di Bukit Batu kan mulai bertumbuhan, Kecamatan Bukit Batu, karena memang salah satu program pada saat itu Pak Camat pada saat itu adalah satu kelurahan satu tempat wisata. Pada saat itu makanya sudah mulai berkembang. Nah, kalau di wisata air hitam itu sebenarnya bisa kita maksimalkan lagi dan beberapa kali kami melakukan event. Cuman adalah karena di situ sekali lagi di situ adalah tentang tata ruangnya. Ya agak sedikit mesti panjang karena di situ juga bersebelahan dengan Taman Nasional, ya kan. Juga hutan lindung itu agak susah. Jadi melestarikan, tapi ya itulah apa namanya, teruslah kita berjalan. Saya rasa memang potensinya luar biasa. Tapi sekali lagi, ya kenapa kita jangan muluk-muluk dulu berbicara. Maksudnya adalah kita selalu berbicara di hulu hilirnya. Nah ternyata hulunya nih belum diperbaiki. Maksudnya contoh satu, tata ruangnya belum kita sahkan, update. Bagaimana kita mau membangun. Kemudian aset itu milik siapa? Bagaimana kita mau membangun? Asetnya belum jelas. Ya seperti itu. Tapi sebenarnya sudah dilakukan semua itu. Dan sama dengan kami pada saat itu sudah berapa kali. Termasuk tadi yang sampaikan Waterfront City Sabangau dengan pihak provinsi berapa kali sudah koordinasi untuk progres ke situ. Termasuk penataan aset. Nah itu yang tadi yang saya bilang aset, ya kan, perda itu adalah salah satu perapian tadi yang saya bilang merapikan, maksimalkan lagi reformasi birokrasi. Impactnya tadi yang saya sampaikan, bisa menata, bisa apa, itu loh. Kadang-kadang kan ya kita mungkin berbicara selalu hilir, tapi tidak berkaca ke hulunya. Nah, jadi banyak perda yang harusnya sudah tidak sesuai, sudah kalau dikatakan itu sudah ketinggalan zaman lah, tidak diupdate, tidak diganti, maksudnya dihapus dulu, diganti dengan terbaru. Akhirnya begitu kita mau mengambil kebijakan terbentur. Nah, jadi itu saudara juga mungkin bisa disampaikan salah satunya inilah, ya nanti baik dari calon legislatif, ya baik nanti mau calon jadi wali kota, mereka akan memahami itu. Tidak, ya kita selalu berbicara hilir, hulu tidak ada. Dan itu saya rasakan pada saat menjabat. Karena masyarakat ini kadang-kadang lebih banyak melihat capaian fisik. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita berbicara maksudnya kampanye ya mengenai pemerintahan itu tidak akan laku. Tapi kalau kita berbicara bangun ini bangun itu akan laku. Yang terlihat kan gitu. Iya, tapi sebenarnya nah tadi yang paling inti itu adalah yang tadi. Dan masyarakat perlu diedukasi juga untuk itu. Iya, saya beberapa kali kan kampanye seperti itu. Nah, beberapa kali kampanye mencoba mengedukasi. Jadi kami kampanye, maksudnya dari partai saya, Partai Golkar, pada saat kampanye tidak hanya mengenalkan untuk pilih ini pilih, tapi semua mengedukasi juga tentang hak pilih. Misalkan tentang hak pilih, sering saya sampaikan, kita ini punya masyarakat itu punya dua, ya hak dan kewajiban, ya kan? Nah, kadang-kadang kita hak saja, kewajiban tidak. Nah, laksanakan kewajiban, nah salah satunya gunakan hak pilih, baru meminta haknya. Nah, jadi kalau kita mau fair-fairan, saya bilang, ayo, Bapak, misalkan Bapak, Ibu tidak memilih, tapi kok meminta haknya, jalannya dibenerin. Nah, seperti itu kan. Nah, itu salah satunya memberikan pengertian untuk supaya hak pilih juga lebih tinggi, terkhusus pada mahasiswa ataupun yang pemuda-pemuda yang sudah bisa memilih. Jadi paling tidak pada saat kampanye kampanye di lapangan itu, apa yang dilakukan Bang Fairit selama 5 tahun ini menjadi bukti Golkar memimpin di Palangkaraya? Ya, saya hanya berbicara seperti itu. Maksudnya kami tidak berjanji, tapi kami sudah melakukan. Nah, tapi
Kembali, saya kembalikan jadi kepada masyarakat. Bukan konsep, sudah gitu. Masih fresh lagi kan? Ya gitu, maksudnya saya kembalikan. Saya tidak ingin mengklaim, silahkan masyarakat menilai seperti apa. Kalau maksud begini, incumbent ataupun kita mencontoh juara saja, contoh juara bertahan. Ibarat pertandingan tinju lah. Iya. Nah, saya berarti kan yang bertinju. Nah, itu kan sangat mudah ditonton. Ya, apa yang saya misalkan ambil contoh, saya bertanding tidak melakukan jab di tengah. Iya. Nah, itu kan tertonton mudah sekali. Tinggal komentari, wah ini dia tidak melakukan jab di tengah, ya kan? Betul. Tinggal seperti itu. Tidak dilakukan di jab di tengah. Tapi apakah yang pada saat itu berkomentar bisa melakukan itu belum tentu. Dan bisa melakukan seperti yang dilakukan petinju itu belum tentu, ya kan? Karena sangat mudah. Sekarang kita tinggal ditonton apa yang tidak lakukan, tinggal dibilang. Nah, tetapi sekali lagi juga juara bertahan tersebut juga karena tidak pernah melakukan jab misalkan di tengah, apakah dia akan terus-terusan? Tidak akan melatih. Dia juga pasti melatih supaya bisa jab di tengah. Oke. Nah, jadi itu apa ya, kiasannya lah seperti itu. Jadi munculnya sejumlah kandidat ini gimana Bang Ferry? Oh, pasti saya apresiasi ya. Ya, bahkan Bu Bu Wakil, nah, Bu Mi sendiri kan digadang-gadang juga menjadi petarung baru kan? Pada saat kami berakhir kami sangat ada perpisahan yang sangat luar biasa. Kami berpisah pada saat mengakhiri jabatan baik-baik, sama-sama mendoakan. Saya bilang Bu Wakil karena sekarang kan luar biasa, harus sekali. Ibu Wakil, momen pada saat memang haru malah. Saya juga terharu juga. Ya Bu Wakil, kita doakan. Ada yang SN yang itu kan begitu luar biasa. Jadi saya rasa itu kalau untuk maju itu hak semua masyarakat, hak semua orang untuk maju pilkada. Ya silahkan. Nanti kan tentu ada beberapa hal-hal yang perlu dilengkapi, ada beberapa hal yang perlu diupayakan dan tadi yang saya sampaikan, seorang misalkan tadi anggaplah juara bertahan itu, seorang juara bertahan juga pasti akan terus berlatih kan untuk mempertahankan itu. Tidak dengan PD-nya saya akan menang gitu ya. Ya, dan tidak ada semua itu yang instan menurut saya. Dan saya pun tidak berlatih pas mau bertanding saja, enggak seperti itu. Tapi artinya rame. Artinya rame, Palangkaraya termasuk isu politik yang cukup rame, paling tidak kalau di runut tuh ada 20 calon Bang Fairid. Yang istilahnya siap berkontestasi untuk pilkada. Dulu juga seperti itu. Dulu pada saat awal kalau tidak salah 7 calon ya lakukan tes kesehatan dulu. Lupa saya. Ya kan? Pasti seperti itu. Nanti akan terkelucut dengan sendirinya. Gitu ya. Kan seperti itu. Sudah mapping calon pendamping? Kalau mapping itu ya itu tadi setiap partai politik, setiap calon tentu memiliki strategi masing-masing yang pasti sudah dipersiapkan dengan matang. Kalau pemapping sudah ada, tetapi sekali lagi saya tidak bisa mengatakan saya menunggu hasil. Sekali lagi kita maju harus melalui kursi dan perahu. Ya kan? Tetap itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri dan itu mempengaruhi, itu akan mempengaruhi kondisi politik pada saat itu nanti. Ini hasil legislatif Februari ini kan? Ya, Februari. Bukan kursi sekarang. Bukan. Kalau sekarang Golkar berapa kursi? 6 kursi, bisa mengusung sendiri. Oke, target? Di target Februari ini? 8. Kayak meningkatkan. Minimal bertahan. Oke. Target? Kalau 8 bisa ngusung sendiri? Belum ya? Pada saat ini sudah bisa mengusung sendiri Golkar. 6 kursi itu bisa mengusung sendiri 30%. Pada saat ini di pemilu 2019 kami dari 4 naik 6. Naik 2 kursi jadi 6. Oh, makanya pada saat itu perlu kursi Demokrat saat itu ya? Pada saat saya mencalon, itu masih 4 kursi. Ya, makanya perlu tambahan lagi kan? Kemudian pileg di 2019 kan? 2019 Golkar meningkat dari 4 kursi menjadi 6. Golkar Kota Palangkaraya itu sudah bisa mengusung sendiri. Ternyata ada lagi aturan perubahan undang-undang lagi tentang pilkada. Jadi kursi yang kemarin di pilkada saya perjuangkan 2019 tidak terpakai, harus berjuang ulang lagi. Di Februari. Tapi optimis Bang Fairid ya? Ya kita harus tetap optimis. Bismillah. Tapi sekali lagi tetap semua ya selain dari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha itu tidak akan bisa. Tetap harus berjuang. Kalau dapat 6 lagi bisa ngusung sendiri berarti ya? Ya.
Itu kan dengan tanda kutip, ibarat kata itu kondisi politik kayak lebih mudah karena kita bisa mengusung sendiri. Kalau yang awal dulu memang tidak. Membayangkan saya seperti saya yang awal karena kursi Golkar tidak cukup, itu cukup sulit. Wakil tidak bisa terlalu kita milih seenaknya. Nah, karena kita harus mencukupi kursi dulu dan pasti semua partai menginginkan. Saya yakin kalau nanti pun di Pilkada Kota Palangkaraya pengerucutannya tetap maksimal paling 3 calon. Kalau paling banyak, menurut saya bisa 2, bisa juga 1 seperti itu. Head to head, gitu ya. Bisa juga 1 saja kota kosong. Tapi kan itu sekali lagi bisa jadi. Tetapi kan itu tergantung dari strategi politik masing-masing. Tapi menurut saya 3, dan kalau 4 calon itu saya rasa mustahil. Berarti ada rencana menghadapi kota kosong? Nggak ada, kalau saya pribadi nggak ada. Saya pribadi nggak ada. Siapa tahu gitu kan, mau siap-siap ngatur strategi semua partai kita beli, gitu kan? Itu kan ada contoh berhasil atau tidak. Iya. Ya, kita kan berkaca juga. Takut-takut juga kalau berkaca banyak yang tidak berhasil, jangan. Itu malah jadi presiden buruk gitu ya. Tidak dipercaya masyarakat kalau sama kota kosong. Terus pedian sekali lah kayaknya. Ya. Oke, menarik sekali diskusi kita malam hari ini. Cuman ada keterbatasan waktu yang ini. Mungkin terakhir Bang Ferit untuk kawan-kawan muda ini yang secara bonus demografinya akan mengalami peningkatan yang luar biasa, Bang. Mungkin bisa disampaikan Bang ke kamera pesan untuk kawan-kawan muda seperti apa, baik dalam keseharian ataupun yang mereka terjun di dunia politik seperti itu, karena Bang Fairit sendiri menjadi salah satu bukti nyata anak muda yang berkiprah di politik, pembangunan, dan berhasil 5 tahun terakhir, dan kita lihat apakah nanti kembali mendapatkan amanah untuk 5 tahun ke depan. Amin. Dan insya Allah anak-anak muda siap mendukung siapapun yang terbaik seperti itu. Silakan Bang. Silakan, terima kasih. Ini untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Betul. Palangkaraya. Okay. Atau mau maju gubernur? Enggak. Belum. Kirain. Siapa tahu kali Kalimantan. Tapi politik dinamis. Iya, betul. Kita tahu. Siapa tahu, betul. Siapa tahu. Amin. Kepada seluruh generasi muda, ya khususnya di Kota Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah lah seperti itu. Tahun ini mau tidak mau kita memang tahun politik. Ya, akan ada banyak pemilu, baik dari legislatif, pilpres, dan juga pilkada. November nanti. Tentang hak pilih bonus demografi. Artinya sekarang 60% ya, 60% lebih itu adalah generasi muda. Nah, berarti tongkat estafet pembangunan, tongkat estafet untuk kemajuan. Ya, di wilayah, di kota kita tercinta, di tempat kita masing-masing adalah di tangan kita, di tangan generasi muda. Maka dari itu menurut saya, ya tidak ada salahnya, tidak boleh, maksudnya tidak ada salahnya, silahkan melek politik. Ya, karena nasib bangsa ini sekarang di tangan generasi muda. Artinya ya generasi muda harus menyampaikan, memberikan hak pilihnya. Nah, kalau untuk siapa yang akan dipilih, saya kembalikan kepada generasi muda, tapi saya sangat yakin khususnya di Kota Palangkaraya karena IPM kita adalah sangat tinggi, di atas rata-rata, artinya saya sudah sangat yakin untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya ataupun Kalimantan Tengah juga di atas angka nasional itu sudah tahu yang namanya memilih yang baik buruk. Saya yakin itu, saya kembalikan dan saya sangat percaya kepada generasi muda, tidak perlu digurui, mereka sudah tahu mana yang baik dan buruk, mana yang harus pantas dipilih, mana yang tidak pantas dipilih. Tetapi yang pesan saya adalah kalau ingin tadi yang disampaikan, ingin kota kita maju, ingin kampung kita sendiri, rumah halaman kita baik, ingin negara kita berkembang dan lebih baik lagi, maka kuncinya di tangan kita dan gunakan hak pilihnya. Jangan anti politik. Jangan anti politik karena dari politik adalah dari politiklah kita untuk menyalurkan aspirasi kita seperti itu melalui pemilu legislatif, pilpres dan pilkada. Terima kasih Bang Fairit. Semoga bismillah, semoga semakin banyak anak muda seperti Bang Fairit yang bisa memberikan banyak kontribusi untuk daerahnya. Amin. Terima kasih Bang. Demikian kita harus sukses. Saya yakin anak muda. Pilih. Bukan pilih ya.
saya apresiasi banyak yang maju sekarang pileg dan artinya mau dari manapun ya Bang. Artinya kan sudah berkembang gitu, berarti artinya sudah masuk, kita sudah on the track. Itu saya apresiasi. Ya. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sekali lagi waktu membatasi kita sebenarnya ngobrolnya masih panjang, banyak ngupas sih. Belum lagi mungkin artinya ini menjadi PR bagi kita Bang untuk akan ada podcast berikutnya. Ya, silakan sih, saya open saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.